Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dari tugas CBL2 mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Pada video kali ini, saya mengambil judul tentang pengaruh pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap pertumbuhan dan efisiensi pemeliharaan ternak babi. Topik ini saya angkat karena pakan merupakan faktor utama dalam keberhasilan usaha peternakan. Namun pemilihannya ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat lebih memahami kelebihan, kekurangan, serta strategi terbaik dalam pengolahan pakan untuk meningkatkan performa ternak babi khususnya dalam konteks peternakan rakyat. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devalina Zara Jaswat dengan NIM 23095111001 dari kelas A. Baik, dalam usaha peternakan babi, salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan adalah pakan. Pakan memengaruhi pertumbuhan, produktivitas, kesehatan, serta efisiensi ekonomi pemeliharaan. Di banyak wilayah, terutama di pedesaan, peternakan masih banyak menggunakan pakan alami seperti daun singkong, daun pepaya, sisa sayuran jerami, dan limbah pertanian lainnya, karena mudah diperoleh dan tidak memerlukan biaya yang pembelian. Namun pakan alami ini seringkali tidak mencukupi kebutuhan nutrisi harian ternaknya, khususnya dalam hal protein, energi, metabolisme, dan mikronutrien penting lainnya. Di sisi lain, pakan buatan seperti konsentrat atau pakan komplit diformulasikan secara khusus agar memenuhi seluruh kebutuhan gizi bagi setiap fase pertumbuhannya, dari anak, remaja, hingga siap panen. Sayangnya, pakan buatan membutuhkan biaya tinggi dan akses pasokan yang stabil, yang tidak selalu tersedia di semua daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing jenis pakan dalam mendukung pertumbuhan babi, serta mempertimbangkan bagaimana strategi pemberian pakan dapat disesuaikan dengan sistem pemeliharaan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dijawab. Pertama, apakah pemberian pakan alami yang berasal dari dedaunan dan limbah pertanian cukup efektif untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan babi? Lalu yang kedua, apakah penggunaan pakan buatan secara penuh akan memberikan hasil yang lebih optimal dari segi performa ternak dan lama pemeliharaannya. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak biaya dari penggunaan masing-masing jenis pakan terhadap efisiensi usaha peternakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan analisis yang objektif mengenai pengaruh pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap pertumbuhan ternak babi, serta efisiensi dalam sistem pemeliharaannya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing jenis pakan, melihat bagaimana dampaknya terhadap performa ternak secara biologis dan ekonomis, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif dan realistis bagi peternak khususnya di tingkat peternakan rakyat atau usaha skala kecil dan menengah. Baik, pakan alami merupakan jenis pakan yang berasal dari bahan-bahan lokal tanpa melalui proses industri, seperti daun-daunan, itu singkong, pepaya, pisang, limbah sayuran, sisa dapur, dan limbah pertanian, contohnya jerami, dedak, dan ampas tahu. Kelebihan utama dari pakan alami adalah ketersediaannya yang melimpah di lingkungan sekitar dan tidak memerlukan pembelian, sehingga sangat menghemat biaya produksi dalam sistem ekstensif atau peternakan tradisional. Pakan alami ini merupakan pilihan utama, namun dari sisi nutrisi, bahan pakan alami seringkali kurang konsisten dan tidak mencukupi kebutuhan energi, protein, serta vitamin dan mineral harian babi. Misalnya daun singkong memang mengandung protein, namun juga mengandung senyawa antinutrisi seperti sianida bila tidak diolah dengan baik. Selain itu, pemberian pakan alami biasanya membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, karena harus dicari, dibaca, dan disajikan dalam jumlah besar untuk mencukupi kebutuhan seekor babi dewasa. Kondisi ini membuat pertumbuhan dan ternak menjadi lebih lambat, masa pemeliharaan lebih panjang, dan bobot panen yang dicapai cenderung lebih rendah. Baik, selanjutnya pakan buatan. Pakan buatan adalah pakan yang diformulasikan oleh industri atau dibuat secara manual berdasarkan formulasi ilmiah yang mencakup semua kebutuhan nutrisi ternak. Umumnya berbentuk pelet atau konsentrat yang mengandung karbohidrat, protein, contohnya dari kedelai, bungkil kelapa, dan lain-lainnya.
lemak, vitamin, dan mineral dalam takaran yang seimbang. Keunggulan utama pakan buatan adalah mampu menunjang pertumbuhan babi secara cepat dan efisien, karena seluruh kebutuhan gizi terpenuhi secara cepat. Dalam penelitian dan praktik di lapangan, babi yang diberi pakan komplit dapat mencapai berat 90-100 kg dalam waktu 5-6 bulan dengan tingkat konversi pakan feed conversion ratio atau FCR yang baik. Namun, pakan buatan memerlukan biaya tinggi, terutama jika bergantung pada bahan baku impor atau pakan jadi dari industri. Selain itu, ketersediaannya bisa terganggu bila terjadi gangguan distribusi atau inflamasi harga pakan. Dalam praktiknya, penggunaan pakan buatan ini memerlukan manajemen yang lebih baik, mulai dari penyimpanan, penyajian, hingga pengaturan fase pemberian agar tidak terjadi pemborosan atau ketidakseimbangan. Baik, selanjutnya dampak terhadap pemeliharaan. Jenis pakan yang digunakan sangat memengaruhi model pemeliharaan yang diterapkan. Sistem ekstensif cocok menggunakan pakan alami karena memanfaatkan sumber daya lokal, namun membutuhkan waktu dan tenaga kerja lebih banyak. Sistem intensif lebih sesuai menggunakan pakan buatan karena fokus pada efisiensi dan skala besar. Dengan manajemen yang terkontrol, alternatif terbaik untuk peternak skala kecil menengah adalah sistem semi-intensif, yaitu mengombinasikan pakan alami dan buatan. Contohnya, babi diberi pakan dedaunan dan limbah dapur pada pagi hari, lalu diberi pakan buatan pada sore hari. Strategi ini tidak hanya menekan biaya produksi, tetapi juga mempercepat pertumbuhan karena kebutuhan nutrisinya tetap tercukupi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pakan alami unggul dari segi biaya dan ketersediaan lokal, namun kurang efisiensi dalam mendukung pertumbuhan cepat dan pencapaian bobot panen optimal. Sebaliknya, pakan buatan memberikan hasil pertumbuhan yang lebih maksimal dan efisiensi secara waktu, tetapi membutuhkan modal lebih besar dan sistem manajemen yang baik. Oleh karena itu, pemilihan jenis pakan harus mempertimbangkan faktor skala usahanya, tujuan produksi, dan kemampuan ekonomi peternak. Kombinasi antara pakan alami dan buatan atau sistem semi-intensif terbukti dapat menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan pencapaian performa ternak yang baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar peternak kecil hingga menengah mengadopsi sistem kombinasi pakan atau semi-intensif yang lebih fleksibel dan ekonomis. Selain itu, penyuluh atau instansi pemerintah di bidang peternakan diharapkan dapat memberikan pelatihan teknis terkait pembuatan pakan buatan berbasis bahan lokal agar peternak bisa meracik pakan sendiri sesuai kebutuhan ternak dan tidak terlalu bergantung pada produksi industri. Penting juga bagi peternak untuk mencatat perkembangan pertumbuhan lemak, konsumsi pakan, dan biaya operasional secara rutin, agar dapat mengevaluasi efektivitas sistem pakan yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap pertumbuhan serta efisiensi dalam pemeliharaan ternak babi. Harapan saya melalui materi ini kita dapat lebih bijak dalam memilih jenis pakan sesuai dengan skala usaha, kemampuan peternak, serta target produksi yang ingin dicapai. Sebelumnya mohon maaf jika kata-kata saya ada yang salah ataupun ada yang kurang dipahami. Saya tutup dengan Parama Santi Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.